Ya teman-teman, kali ini saya akan menuju perjalanan di mana ada sungai yang begitu cantik atau indah sekali. Tetapi di mana ada sungai itu adalah yang sudah jelas tidak boleh untuk berenang ya. Kalau di luar negeri ya, itu ilegal ya teman-teman. Jadi kalau mau berenang, berenanglah di tempat yang legal atau di kolam renang. Boleh juga berenang di lautan, tapi yang jelas di daerah yang legal atau area legal atau yang ada bodyguardnya ya. Ada security-nya begitu ya teman-teman. Sampai ketemu di sungai yang indah nanti. Ya teman-teman, pokoknya doa yang terbaik ya untuk kalian. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum saya menuju ke sungai yang indah dan cantik, saya harus menjemput anak saya di sekolah ya teman-teman. Nah di sini perlu kalian ya teman-teman ketahui kehidupan di Australia. Kalau mempunyai anak itu dari umur 0, umur kecil ya, bayi, sampai umur 16 tahun itu harus dijaga orang tua ya. Jadi antar jemput anak sekolah saya itu dari kecil, dari TK ya sampai anak saya yang sekarang ini umur 15 tahun masih antar jemput. Nah di situ kita mendidik dan menjaga anak ya sampai anak 15 tahun umurnya ya. Antar jemput terus begitu teman-teman, tidak bosan. Tetapi nanti kalau anak saya sudah berumur 16 tahun sudah dibenarkan untuk belajar nyetir mobil, dan sehingga umur 16 tahun, 5 bulan gitu ya, atau mendekati umur 17 tahun, anak-anak saya bisa nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Itu semua peraturan Australia ya. Jadi bawa mobil harus legal ya, harus benar-benar pandai ya, pandai nyupir gitu ya, dan juga sesuai dengan umur yang ditentukan oleh pemerintah Australia ya. Nah ya teman-teman, untuk menjaga ini suatu pendidikan yang bagus ya teman-teman, boleh dicontoh atau ditiru di negeri Asia ya, untuk menghindari penculikan ya. Jadi anak juga harus diantar dan jemput dari sekolahan ya, dari sejak TK ya sampai umur 15 tahun ya. Dan juga untuk menghindari bukan saja penculikan, menghindari kecelakaan ya, yang macam mana anak sekolah kalau di Indonesia pulang sekolah langsung mancing, langsung berenang di sungai begitu ya. Kalau di Australia itu tidak ada hal-hal macam itu. Jadi pendidikan di Australia itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Kita didik dari orang tua agar anak tidak keluar rumah, itu sudah peraturan Australia, dan antar jemput ke sekolah ya, ini sudah peraturan. Hingga anak 16 tahun, 5 bulan baru boleh bawa mobil sendiri ya teman-teman. Jadi yang punya anak sekolah di Australia tetap senang saja untuk antar jemput anak. Dan juga anak SMP kelas 3 di Australia itu sekitar umur 15 tahun sudah dibenarkan untuk bekerja, dan bahkan dikasih wawasan untuk bekerja ya. Jadi untuk hidup mandiri, macam kerja di takeaway food gitu ya, atau McDonald atau Hungry Jack atau restoran gitu ya. Untuk anak-anak SMA sudah mulai bekerja di Australia, itu peraturan Australia, sehingga tidak ada pendatang dari luar negeri atau Asia ke sini untuk bekerja tanpa kecuali mempunyai surat-surat legal ataupun visa untuk belajar. Karena visa pelajar bisa untuk bekerja ya teman-teman. Kalau umur 15 tahun kenapa sudah boleh bekerja, sedangkan mereka anak-anak belum boleh bawa mobil? Boleh dong, kita orang tua tetap antar jemput ya. Jadi habis sekolah terus sorenya atau hari Sabtu minggunya bekerja di McDonald, Hungry Jack atau di pizza begitu, bapak ibu harus menjemputnya, antar jemput. Nah lepas itu nanti setelah anak sudah umur 16 tahun baru ya anak tersebut bawa mobil sendiri ya teman-teman. Nah di sini saya sudah standby untuk menjemput anak saya ya teman-teman. Di sini gedung sekolahan SMP dan SMA ya teman-teman. Ini gedung sekolahan SMP dan SMA ya.
Di sini semua orang tua, nih mobil orang tua dan mobil pelajar yang sudah diperbolehkan untuk nyetir, yang umur 16-17 ya, SMA. Anak-anak bawa mobil sendiri itu ya, di tempat parkir ya. Nah, dan sebagian ini orang tua yang parkir untuk menjemput anak-anak sekolah di bawah umur ya teman-teman. Itu kan. Anak SMP dan SMA baru keluar dari sekolahan ya teman-teman. Mempunyai impian untuk menyekolahkan anak di Australia, ayo datang ke sini ya. Karena kalau anak umur 15 atau 16 tahun SMA sudah diperbolehkan untuk bekerja dan bahkan ditempatkan ya, dicariin pekerjaan ya, yang mana untuk mendidik anak untuk hidup mandiri. Dan kalaupun sudah umur 16 ataupun 17 tahun, anak-anak SMA di Australia itu sudah bisa membeli mobil sendiri ya. Jadi tidak memakai mobil orang tua, tidak seperti di Asia ya, kita orang pakai mobil orang tua. Tapi kalau di Australia, anak umur 16-17 sampai dewasa itu, anak sudah memakai mobil dan membelinya dengan uang hasil bekerja ya. Itu ya teman-teman. Canggihnya ya pendidikan di Australia, begitu mandirinya, semua sudah diatur oleh pemerintah Australia. Didikannya begitu hebat ya di sini ya. Tuh kan teman-teman. Om Abdul. Nah, ini perjalanan pulang setelah menjemput anak. Saya antar ke rumah untuk main game. Lepas itu mamanya mau have fun ke sungai yang sangat cantik sekali, sungai yang indah sekali, di mana teman saya yang tinggal di Australia pasti tahu di mana sungai yang cantik ya. Tonton terus video saya, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Untuk bisa mengikuti video saya selanjutnya, silakan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini perjalanan saya untuk menuju sungai yang cantik sekali, yang mana sungai itu hanya untuk pembuangan air hujan saja ya. Jadi tidak ada anak main di sungai atau tidak ada orang berenang di sungai. Walaupun pandai berenang, tapi tetap ilegal kalau berenang di sungai ya. Sehingga perlu teman-teman ketahui yang datang ke Australia untuk menyekolahkan anak-anaknya, jangan sampai membiarkan anaknya pergi sendiri ya untuk berenang. Berenanglah di tempat yang sudah disediakan atau kolam renang. Boleh juga berenang di lautan, yang mana di area tempat yang legal. Karena di lautan ada security yang baik sekali, yang bagus sekali, sehingga safety ya untuk berenang ya teman-teman. Nah, sebagai orang tua yang ada di luar negeri sana, kita harus jaga anak kalian masing-masing. Di mana kalian libur untuk memancing ya, itu sebaiknya tidak bagus. Liburlah ke tempat rekreasi bersama keluarga ya, istri dan anak-anak kalian. Jangan hanya berlibur membawa anaknya saja untuk memancing, akan tetapi itu salah ya, itu fatal. Akibatnya kalau bapaknya sedang sibuk bekerja dan anak pulang sekolah langsung tidak pulang ke rumah, akan mancing dengan sendirinya dan bahkan tidak akan pulang. Nah, di situ kalian akan terasa di mana anak kalian ya sudah terbawa air. Jadi menyesal kemudian. Jadi pendidikan dari orang tua itu sangat penting ya. Ajaklah anak dan istri kalian di hari libur untuk berliburan. Jangan diajak untuk memancing, karena itu akan rugi sendiri kamu ya sebagai orang tua ya. Oke teman-teman, mestinya ini suatu nasihat dari saya atau pengalaman saya, di mana saya hidup di negeri atau di luar negeri ya. Jadi kita tanamkan, di mana saya dapat pengalaman yang baik di sini. Sebaiknya pun kalian pun bisa mencontoh atau mendengarkan ya, atau suatu pendidikan dari video saya ini ya. Tonton sampai selesai
bagaimana ya mendidik anak-anak kalian yang sebaik mungkin, bagaimana menjaga anak kalian sebaik mungkin agar anak tetap sukses. Itu harapan orang tua, anak sukses sampai punya pekerjaan dan punya masa depan yang cerah, sehingga akan mempunyai cucu yang baik dan soleh dan soleha, sehingga orang tua seperti kamu dan saya ini akan hidup tenang dan bahagia dengan keluarga ya teman-teman. Untuk teman-teman saya yang hidup di kampung atau di perkampungan juga, saya sarankan jangan membuang sampah sembarangan, akan mengakibatkan banjir. Kenapa banjir? Karena kalau sampah dibuang sembarangan atau sampah dibuang ke kali atau sungai-sungai kecil atau saluran kecil, akan menyumbat jalannya atau saluran air hujan ya, dan disitulah akan mengakibatkan banjir ya teman-teman. Dan juga hawanya tidak bagus, baunya juga akan bau busuk ya di sungai ya, sehingga peliharalah atau manfaatkan sungai sebaik mungkin ya, agar sungai itu indah, sejuk dan bersih ya teman-teman. Tuh cantik banget jalannya ya teman-teman, tidak ada lubang, halus, mulus ya, rapi sekali. Karena memang sudah pendidikan dari pemerintah sejak kita sekolah gitu ya, sudah dididik bagaimana cara membuang sampah, bagaimana cara mengelola uang dari pusat untuk membuat jalan. Jadi tidak ada korupsi ya di sini ya. Sangat bagus sekali ya pendidikan di Australia. Jadi ayo teman-teman, siapa yang mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri, coret-coret tinggalkan pesan di channel saya ini. Nanti akan saya beritahu bagaimana caranya ya. Dan insya Allah saya tidak sungkan-sungkan untuk membalas komentar Anda ya teman-teman. Dan buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang setara dengan saya masih boleh sekolah lagi di sini ya. Karena di Indonesia mungkin sudah pensiun dini atau umur 50 sudah pensiun, tetapi kalian masih bisa menggunakan waktunya untuk belajar lagi di Australia. Serta belajar ini bukan hanya untuk menimba pengalaman, tapi untuk juga refreshing sambil bekerja. Karena visa belajar di Australia bisa untuk bekerja. Ayo teman-teman, tunggu apa lagi? Dan saya sangat senang sekali apabila ada teman saya dari alumni SMA Muhammadiyah. Di mana kalian kenal saya? Ayo, tak usah kau pandang umurmu berapa, datang saja ke sini sambil bekerja, sambil kuliah lagi ya, dan hasilnya memuaskan. Ini benar loh teman-teman, cantik sekali itu kan, daerahnya cantik sekali teman-teman. Nah teman-teman, kalau tempat-tempat yang sejuk dan indah begini di Indonesia itu banyak pemuda atau cewek cowok yang SMP SMA naik Honda dengan teman pacar-pacarnya, pasti pada berteduh atau di bawah di dekat air atau sungai mereka main ya. Tapi di Australia tidak ada macam begitu ya, macam cewek cowok naik boncengan Honda ataupun pulang sekolah ke tempat-tempat sepi yang begini. Tidak dibenarkan. Pulang sekolah harus pulang ke rumah dan bahkan dijemput oleh orang tuanya ya. Begitu ya teman-teman ya. Teman, jumpa lagi dengan saya Sri di pantai ataupun di sungai yang sangat indah dan cantik ini. Sungainya bersih, jernih, tidak ada sampah ya. Jadi dilarang